Selamat pagi, perkenalkan nama saya Zevanya Seto dari kelas 12 MIPA 3. Saya bersama dua rekan saya akan menjelaskan tentang materi fungsi. Fungsi linear. Bentuk umum fungsi linear adalah fx sama dengan ax plus b, di mana a adalah koefisien yang tidak boleh sama dengan 0, lalu x adalah variabel dan b adalah konstanta. Variabel fungsi linear tidak boleh berpangkat lebih dari 1. Berikut ini adalah contoh fungsi linear. Yang pertama adalah fx sama dengan 3x plus 5. Ini merupakan bentuk paling standar, seperti contoh bentuk umum ini. Lalu yang kedua, fx sama dengan 2 min 4x, juga merupakan fungsi linear. Dan ada fx sama dengan setengah x plus 3 serta fx sama dengan min 5x. Ini merupakan contoh fungsi linear. Grafik fungsi. Grafik fungsi linear terbagi menjadi dua berdasarkan daerah asalnya. Yang pertama adalah berasal daerah asal, yaitu bilangan bulat dinotasikan dengan x anggota bilangan bulat, dan yang kedua daerah asal bilangan real, x anggota bilangan real. Kita lihat contohnya. Yang pertama, x bilangan bulat. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dengan x lebih dari sama dengan min 1 dan x kurang dari sama dengan 2, x anggota bilangan bulat. Penyelesaiannya sangat mudah, kita hanya perlu memasukkan angka di domain ke fungsi tersebut. X min 1, lalu fx kita masukkan min 1 ke dalam fungsi ini, hasilnya min 1. Fx bisa juga disebut y. Oleh sebab itu, kita langsung mendapat titik atau koordinat di sini, min 1,1. Jika digambarkan dalam grafik akan menjadi seperti ini. Ada x, y, min 1, min 1, lalu 0,1, 1,3, dan 2,5. Ini merupakan penyelesaian dari soal grafik fungsi bilangan bulat yang hanya berupa titik, bukan berupa garis. Lain halnya dengan yang x bilangan real. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dengan x kurang dari sama dengan min 1 dan x kurang dari sama dengan 3, x anggota bilangan real. Penyelesaiannya, kita hanya perlu menuliskan kedua angka di sini dan memasukkannya ke dalam fungsi di atas. Karena kalau kita tuliskan satu persatu akan sangat banyak atau tak hingga. Setelah mendapatkan titik dan koordinat, tinggal kita masukkan ke dalam grafik fungsi dan kedua titik tersebut kita hubungkan dengan garis. Ini merupakan penyelesaian dari grafik fungsi x anggota bilangan real. Selanjutnya yaitu domain dan range. Bagaimana cara menentukan domain dan range? Pertama kita lihat dari sumbu x. Kita tarik garis ke titik. Yang pertama ada di min 4 dan yang kedua ada di plus 4. Jadi kita bisa menentukan domain garis G yaitu seperti ini. Domain garis G sama dengan x lebih dari sama dengan negatif 4 dan x kurang dari 4, x anggota bilangan real. Lalu untuk menentukan range, kita hanya perlu melihat sumbu y dan menarik garis sama seperti tadi. Yang pertama ada di min 2 dan yang kedua ada di positif 3. Begini notasi penulisannya. Y lebih dari sama dengan min 2 dan y kurang dari 3. Y anggota bilangan real. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh kedua rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Razak Fadilah dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi fungsi kuadrat. Yang pertama, bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C, dengan A, B, C, anggota R, dan A tidak sama dengan 0. Pada fungsi kuadrat, X anggota R disebut domain atau daerah asal, dan Y anggota R disebut range atau daerah hasil. Kita dapat memakai bentuk Fx atau Y. Gambar fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan garis yang membentuk kurva. Apabila A lebih besar dari 0, maka kurva membuka ke atas. Apabila A lebih kecil dari 0 atau negatif, maka kurva membuka ke bawah. Di sini terdapat rumus diskriminan. B kuadrat min 4AC. Apabila diskriminan lebih besar dari 0, maka fungsi kuadrat memotong sumbu X di dua titik. Apabila D sama dengan 0, maka fungsi kuadrat menyinggung sumbu X. Apabila D lebih kecil dari 0, maka fungsi kuadrat tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Menentukan titik potong dengan sumbu X. Langkah yang pertama, kita mengganti Y menjadi 0. Persamaan kuadrat yang terdiri dari dua suku, Ax kuadrat plus Bx sama dengan 0. Cara memfaktorkannya, kita cukup memakai sifat distribusi atau penyebaran. Kita keluarkan X-nya. Apabila B merupakan perkalian A, maka A bisa dikeluarkan. Contoh yang kedua, Ax kuadrat min C, di mana A adalah bilangan kuadrat dan C adalah bilangan kuadrat. Maka kita menggunakan rumus Ax plus C dikali Ax min C. Contoh soalnya, 3x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Di sini kita mengeluarkan x-nya, dan 6 merupakan kelipatan 3, maka kita bisa mengeluarkan 3-nya juga. 3x dikali x, 3x kuadrat, 3x dikali plus 2 plus 6x. Dari situ kita mendapat x-nya 0 dan min 2. Maka koordinat titik potong sumbu x-nya 0,0 dan min 2,0. Contoh yang kedua, 9x kuadrat min 16. 9 merupakan bilangan kuadrat dari 3 dan 16 merupakan bilangan kuadrat dari 4. Maka dari sini kita mendapatkan x min 4/3 dan x sama dengan 4/3. Koordinatnya 4/3,0 dan min 4/3,0. Persamaan kuadrat yang terdiri atas 3 suku. Contohnya, x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Di sini kita cukup memfaktorkannya. Lalu kita mendapat x1 dan x2. Yang kedua, kita menentukan titik potong sumbu y. Hampir sama dengan cara yang tadi, di sini kita merubah x menjadi 0. Maka pada contoh y, x kuadrat plus 4x plus 4, setelah x diganti menjadi 0, tersisa 4. Maka koordinatnya 0,4. Menentukan titik ekstrim atau titik puncak. Yang pertama, kita menentukan sumbu simetri atau X puncak dengan rumus min B per 2A. Lalu, rumus Y puncak adalah diskriminan per min 4A. Bisa juga untuk mencari Y, kita mensubstitusi X ke dalam persamaan. Contohnya, X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Di sini kita mendapat titik potong sumbu X-nya min 4 dan 2. Titik potong sumbu Y-nya min 8. Dan persamaan sumbu simetri min B per 2A, B sama dengan 2, A sama dengan 1. Dilihat dari persamaan. Maka min 2 per 2 sama dengan min 1. Setelah itu min 1 kita masukkan ke dalam persamaan tersebut. Maka kita dapatkan Y sama dengan min 9. Dan titik balik maksimum atau titik puncaknya min 1, min 9. Dan parabola terbuka ke atas karena A sama dengan 1. 1 lebih besar dari 0. Contoh soal pengayaan atau pendalaman materi. Jika diketahui akar-akarnya, misalkan persamaan kuadrat Ax kuadrat plus Bx plus C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2 menyusun persamaan kuadrat Ax kuadrat plus Bx plus C. Kita mendapatkan rumus X kuadrat dikurang buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Contoh soalnya, suatu persamaan kuadrat memiliki akar yang berturut-turut adalah X sama dengan min 5 dan X sama dengan 3. Tentukan persamaan kuadrat. Di sini X1 adalah min 5 dan X2 adalah 3. Maka kita mendapatkan X kuadrat plus 2X min 15.
Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Almirza dari kelas 12 MIPA 3. Berada di kelompok yang berisikan Faiz dan Seto. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi rasional. Jadi dalam fungsi rasional terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu bentuk umum fungsi rasional, fungsi y sama dengan 1 per x, dan fungsi y sama dengan 1 per x kuadrat. Untuk bentuk umum fungsi rasional, yaitu Vx sama dengan Px per dx, dengan P dan D adalah polinomial dan dx bukan 0. Domain dari Vx merupakan seluruh bilangan real, kecuali pembuat 0 dari D. Adapun fungsi rasional yang paling sederhana yakni fungsi y sama dengan 1 per x dan fungsi y sama dengan 1 per x kuadrat, di mana keduanya mempunyai pembilang konstanta serta penyebut polinomial dengan satu suku, dan kedua fungsi tersebut mempunyai domain semua bilangan real kecuali x bukan 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi y sama dengan 1 per x. Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi kebalikan, sebab setiap kita mengambil sembarang x kecuali 0, maka akan menghasilkan kebalikannya sebagai nilai dari fungsi tersebut. Yang artinya x yang besar akan menghasilkan nilai fungsi yang kecil, begitu juga sebaliknya. Tabel dan grafik dari fungsi tersebut bisa dilihat pada gambar di layar. Tabel dan grafik tersebut menunjukkan beberapa hal menarik. Yang pertama, grafik tersebut lolos pada uji garis vertikal, yang berarti setiap garis vertikal pada bidang koordinat kartesius akan memotong grafik pada maksimal satu titik, sehingga y sama dengan 1 per x adalah sebuah fungsi. Yang kedua, sebuah pembagian tidak terdefinisi, jadi saat pembagiannya 0, maka 0 tidak akan mempunyai pasangan sehingga menghasilkan jeda pada x sama dengan 0. Hal tersebut sesuai dengan domain dari fungsi tersebut, yakni seluruh x anggota bilangan real kecuali 0. Yang ketiga, fungsi tersebut adalah fungsi ganjil dengan salah satu cabangnya terletak di kuadran 1, sementara yang lainnya berada pada kuadran 3. Kemudian yang terakhir, pada kuadran 1 saat x menuju tak hingga, nilai y menuju dan mendekati nilai 0. Secara simbiolis bisa kita tuliskan sebagai x sama dengan tidak terbatas, y sama dengan 0. Secara grafis, kurva dari grafik fungsi tersebut akan mendekati sumbu x pada saat x mendekati tak hingga. Tak hanya itu saja, kita juga bisa mengamati bahwa pada saat x mendekati 0 dari kanan, maka nilai y akan mendekati bilangan real positif yang sangat besar, atau positif tak hingga. Sehingga x sama dengan 0, y sama dengan tak hingga. Untuk catatan, tanda plus atau minus yang berada di atas akan mengindikasikan arah dari pendekatan, yakni dari sisi positif atau dari sisi negatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi y sama dengan 1 per x kuadrat. Dari pembahasan di atas, pembahasan sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa grafik dari fungsi ini akan mengalami jeda pada saat x sama dengan 0. Namun demikian, sebab kuadrat dari sembarang bilangan negatif merupakan bilangan positif, cabang-cabang dari grafik fungsi ini akan terletak di atas sumbu x. Sama halnya dengan y sama dengan 1 per x, nilai x yang mendekati positif tak hingga akan menghasilkan y yang mendekati 0. Jika kita tulis simbolnya, maka akan menjadi x sama dengan tak hingga, y sama dengan 0. Hal ini adalah salah satu indikasi dari sifat asimtot dalam arah horizontal. Serta kita akan menyatakan y sama dengan 0 adalah asimtot horizontal dari fungsi y sama dengan 1 per x dan y sama dengan 1 per x kuadrat secara umum. Untuk sekarang ini, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.